Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Intan. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan sebelum lanjut ke materi, kalian mengisi absen dulu di classroom yang telah saya sediakan. Kita membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Welcome back dengan saya Ibu Intan Risma Lestari dengan materi gaya belajar. Tahukah kalian ada berapa tipe gaya belajar? Yuk kita mulai melihat gaya belajar apa saja sih. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual atau visual learner menitik beratkan ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar siswa paham. Ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar visual adalah kebutuhan yang tinggi untuk melihat dan menangkap informasi secara visual sebelum ia memahaminya. Karakteristiknya gaya belajar visual apa saja sih? Yang pertama, bicara agak cepat. Kedua, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi. 3, tidak mudah terganggu oleh keributan. 4, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Selanjutnya, lebih suka membaca daripada dibacakan. Membaca cepat dan tekun, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata. Selanjutnya, lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Terakhir, lebih suka musik daripada seni dan lainnya. Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis dan seringkali minta bantuan orang lain untuk mengulanginya. Yang kedua adalah gaya belajar auditori. Gaya belajar ini mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami sekaligus mengingatnya. Karakteristik model belajar ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Ciri-ciri gaya belajar auditori apa saja sih? Yang pertama, saat belajar suka dibaca kepada diri sendiri. Penampilannya rapi, mudah terganggu oleh keributan. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Biasanya pembicara yang fasih. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Mempunyai masalah dengan pelajaran yang melibatkan visual. Gaya belajar yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Karakter pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yang pertama, berbicara perlahan, penampilan rapi, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, belajar melalui memanipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca, menyukai permainan yang menyibukkan, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu, menyentuh orang untuk mendapat perhatian mereka. Setelah pemaparan tadi, lalu gaya belajar kalian termasuk gaya belajar yang mana? Yuk kita lihat kuis gaya belajar. Di sini ada 3 tabel. Tabel yang berikut ini ada 1 sampai 5. Rank yang di sebelahnya, sebelah kanannya itu 1, 2, 3. Ya, kalau 1
kalian berarti sangat cocok. 2 ragu-ragu, 3 tidak sama sekali. Setelah tabel pertama, ini ada tabel kedua. Sama seperti tadi tabel pertama, kalian isi 1, 2, dan 3. Tabel yang terakhir 1 sampai 5 sama seperti yang tadi. Ya, kalian bisa mengisi tabel-tabel berikut ada di classroom kalian, dan waktunya 5 menit. Silahkan dibuka anak-anak. Setelah kalian mengisi tabel-tabel di classroom, kriteria skor untuk masing-masing gaya belajar ya, bila kalian lebih banyak memilih pernyataan nomor 1 sampai 5 berarti kalian tipe auditory. Nomor 6 sampai 10 berarti kalian tipe visual. Nomor 11 sampai 14 kalian berarti tipe kinestetik gaya belajarnya. Cara belajar yang sesuai dengan tipe visual adalah dengan membuat banyak simbol dan gambar ketika mencatat materi. Yang kedua, dalam matematika dan ilmu pengetahuan, tabel dan grafik akan memperdalam pemahaman siswa. Yang ketiga, membuat peta pikiran atau peta konsep dalam belajar. Biasanya mereka membaca dulu secara sekilas, kemudian setelah mendapat gambaran umum tentang materi yang akan dipelajarinya, barulah masuk ke perincian dan detail. Selanjutnya, tipe auditory. Cara belajar yang sesuai dengan tipe auditory bisa dilakukan dengan merekam penjelasan guru, karena tipe ini suka mendengarkan informasi yang berulang, membaca materi pelajaran dengan keras, serta ikut berpartisipasi dalam diskusi di dalam kelasnya. Dan yang terakhir adalah tipe kinestetik. Cara belajar yang sesuai dengan tipe kinestetik diantaranya, jangan paksakan untuk belajar sampai berjam-jam. Lakukan belajar sambil mengeksplorasi lingkungan. Contohnya, gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal yang penting dalam bacaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lain waktu kita bisa berjumpa lagi, atau ada pertanyaan silahkan isi di dalam kolom komentar.